Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Bilal Faranov, host Suara Berkelas. Hari ini, aku ingin berterima kasih banyak, aku ingin apresiasi teman-teman Suara Berkelas yang udah support kita dari nol, yang dimana di tahun ini, kita udah gain lebih dari 80.000 subscriber. Tepuk tangan. Dan ya, khusus untuk kalian semua, aku bakal kasih 7 episode podcast favorit aku, yang dimana bakal bantu kamu khususnya dan aku bisa berkembang bareng di tahun 2025. Hanya beberapa orang yang melihat trauma sebagai motivasi untuk menjadi versi terbaik mereka. Gimana dokter melihat atau ada nggak solusi sederhana untuk teman-teman di luar sana yang nonton yang masih punya trauma atau luka masa lalu yang masih mereka bawa terus, dok? Ada nggak metode atau solusi simpel dari dokter? Sebenarnya kalau mau disingkat, bilang ini namanya stamina. Oke, Ya, saya singkat sebagai stamina nih untuk mengatasi trauma ya. S-nya itu apa? Kita sadari dulu trauma kita itu apa sih? Ada nggak sih trauma dari diri kita sehingga kok kita menjadi pribadi yang seperti ini? Dan kita pahami kenapa trauma ini bisa terjadi. Ya, itu salah satunya. Sadari dulu. Kedua apa? T. Kita tuliskan apa saja sih trauma-trauma yang pernah kita lalui. Setelah kita tulis, kalau bisa kita bakar. Robek-robek kita bakar, kita niatkan trauma itu sudah hilang daripada saya. Wow. Ya, itu kedua. Ketiga, A. Ampuni mereka yang pernah menimbulkan trauma kepada kita. Kita kan sudah tahu trauma-trauma apa yang pernah kita dapatkan, siapa aja penyebabnya. Kita ampuni mereka. M. Dengan meditasi. Kenapa dengan meditasi? Dengan meditasi itu kita meningkatkan kesadaran, memberikan ketenangan. Dengan kesadaran kita semakin menyadari, itu masa lalu loh. Sekarang itu kita hidup di masa ini. Yes. Dan bagaimana masa depan kita nantinya? Itu dari meditasi. I. Apa I? Ingat saja momen-momen bahagia yang pernah kamu lalui. Nah, menarik. Dengan mengingat momen bahagia, berarti diri kita nggak sepenuhnya penuh dengan trauma. Ada juga loh momen-momen bahagia yang pernah kita lalui dalam hidup ini. Ya. N. And Nikmatilah momen itu. Dan peluklah dirimu. Dan katakan bahwa saya baik-baik saja. Dengan begitu kita merasa lebih tenang. Satu lagi A, apa? Kalau emang kelima STAMI ini kita N ya, 6 ya. Itu belum pernah belum membantu kita belum untuk efektif, merilis ya. trauma ini. Yang A satu lagi terakhir. Ajaklah diri kita menemui tenaga profesional atau hipnoterapis. Oke. Untuk membantu menyelesaikan trauma kita. Semoga dengan begitu trauma bisa terilis. Wow. Ada fase di mana pertemanan itu justru penyebab utama kita kesepian kan. Iya. Dan kemudian bagaimana caranya kita terus menjalin silaturahmi atau pertemanan yang sehat nih sama seorang. Karena kemarin aku sempat nonton podcastnya Trevor Noah sama Simon Sinek, dia bilang bahwa pertemanan yang sejati itu yaitu ketika kita meminta bantuan, bukan kita sekedar menawarkan bantuan. Itu yang membuat pertemanan itu bagus. Jadi kalau kita berani, misalnya Bila udah berteman lama sama Mas Aji, terus Bila ada masalah, Bila nggak pernah segan untuk, Ji bisa tolong gue nggak sih? Bukan sekedar kayak, Ji lu butuh bantuan apa, kabari gue gitu ya. Itu yang aku pikir bahwa, oh iya selama ini aku kalau mau minta bantuan, itu selalu sama orang yang aku percaya gitu. Iya. Pemahaman kita adalah kenyataan di hidup ini over interaction kan. Karena over interaction banyak interaksi yang kita lakukan, yang kita alami. Justru yang saya lakukan sekarang ini itu secara berkala ya, 2 hari sekali, 3 hari sekali itu saya WhatsApp ke teman-teman yang dulu ketemu gitu. Dan menanyakan sesederhana, apa kabar? Gitu. Kayak misal lihat lagi podcast saya gitu yang di YouTube saya kan, Aji Santosa Putra TV. Saya lihat episode pertama, episode awal gitu. Saya hubungin lagi.
hanya sekedar menanyakan apa kabar gitu. Dan itu mungkin banyak orang yang tidak ini ya, nggak ngeh gitu betapa pentingnya menanyakan sesimpel apa kabar. Yes. Gitu. Beberapa teman yang saya WhatsApp itu juga heran gitu kayak ada apa gitu. Seolah ketika ada yang menghubungi itu ada yang dibutuhkan. Iya, itu lucu. Iya kan? Iya kan? Dan saya bilang, "Lo nggak ada apa-apa. Saya hanya kepingin tahu kabarmu aja. Saya hanya menanyakan apa kabar." Dan itu barangkali yang perlu kita lakukan sekarang ini. Itu budaya atau apa sih Mas? Kayak tiba-tiba kita overthinking pas ada orang ya ada orang 2 tahun nggak pernah ada kabar, tiba-tiba ngechat misalnya Bilal, tanya kenapa gitu kan, minta tolong atau apa gitu. Itu biasanya umum. Tapi kalau misalnya panggil nama Mas Aji, apa kabar gitu ya, itu kan orang bisa jadi mikir wah ini apa mau ngutang atau apa kali ya, mau tawarin MLM ini. Iya itu atau bisa gitu jadi. kan ya. Banyak orang yang masih belum paham tentang what is emotional intelligence. Seakan-akan emotional intelligence itu hal yang sulit, berat, terlalu tinggi gitu ya. Padahal sebenarnya emotional intelligence adalah sebuah konsep yang akhirnya aku temukan menjadi irisan antara bagaimana kita managing relationship with others. Dalam dunia ini yang serba sosial, tentu dari interaksi, komunikasi, ada pertukaran gitu kan, baik informasi, baik energi, baik dan segala macam. Nah, emotional intelligence sendiri itu terdiri dari 4 pilar. Pilar yang pertama adalah self-awareness atau seberapa kita tahu tentang diri kita, tahu diri. Yang kedua adalah self-regulation, gimana kita bisa mengolah diri kita sendiri atau manage diri kita lebih baik. Yang ketiga social awareness, bagaimana kita bisa tahu dunia sosial itu seperti apa. Dan yang keempat adalah relationship management, atau bagaimana kita memanage atau mengelola hubungan yang baik dengan orang lain. Kenapa emotional intelligence ini menjadi salah satu core yang juga aku masukkan ke dalam seluruh aspek hidupku, kontenku, sampai dengan service-service yang aku berikan. Karena salah satu isu perceraian yang sering terjadi itu adalah karena pertengkaran. Kenapa orang bertengkar? Biasanya, misalnya istrinya dia minta untuk dipahamin, minta didengerin dan segala macam. Jadi dia meluapkan emosinya. Terus cowok atau suaminya, dia merasa ketika istrinya emosi, dia ke-trigger juga. Akhirnya dia emosi balik. Dan akhirnya berantem nih, bertengkar. Dan bertengkar ini akhirnya mereka tidak mencari solusi. Tapi lebih salah-salahan, tunjuk-tunjukkan, menyudutkan satu sama lain. Dan akhirnya ini yang membuat relationship akhirnya retak gitu. Bukan hanya di rumah tangga, tapi juga di kantor seperti itu. Let's say, bos kita marah-marah, tapi dia gak bisa menahan emosinya. Akhirnya emosinya tuh ke-translate atau ke-transfer ke anak buahnya, dan anak buahnya juga moodnya jadi jelek, ke rumah juga moodnya jadi jelek. Jadi yang namanya mood atau emosi negatif yang gak bisa dibendung oleh diri sendiri, ini akhirnya nular nih kemana-mana. Emotional intelligence adalah sebuah ilmu yang memang memberikan insight buat kita bahwa kalau kita mau manage relationship lebih baik dengan orang lain, satu, kita harus kenal dulu sesimpel emosi kita tuh seperti apa. Kapan kita marah? Kita marah gara-gara apa sih? Marah gara-gara lapar sama marah gara-gara tersinggung, solusinya beda gak? Ya, beda. Pasti beda kan? Sedangkan kalau misalnya kita gak tahu nih, gue marah gara-gara apa, ya gimana kita mau menyelesaikan masalahnya, misalnya gitu. Jadi start dari tahu diri dulu, baru kemudian self-regulation. Kita mencoba manage diri sendiri. Kalau gue marah gara-gara gue lapar, ya gue tinggal makan selesai dong. Tapi kalau misalnya gue marah gara-gara gue tersinggung, maka gue harus having a difficult conversation with this person gitu. Nah itu adalah start dari self-regulation. Gue tahu dulu gue emosinya gara-gara apa, dan gue tidak langsung menuangkan emosi gue yang tadinya marah atau sedih atau nangis itu berceceran kemana-mana sampai bikin orang gak enak, bisa kayak gitu. Atau merugikan orang lain lah bahasanya. Lalu kemudian berikutnya adalah social awareness. Kalau aku sudah lebih kenal dengan diriku dan emosiku, misalnya dengan aku dengan Mas Bilal saat ini,
aku juga jadi belajar bahwa Mas Bilal nih emosinya saat ini lagi gimana sih. That's social awareness. Bukan hanya Mas Bilal, misalnya kayak suamiku hari ini dia gimana, dia habis ngelaluin apa, dia hari ini moodnya gimana, apakah energinya bagus apa enggak, dia nyaman apa enggak dengan dirinya dia sendiri. Nah, itu juga salah satunya ada kompetensi di dalamnya namanya empati. Jadi empati is part of social awareness. Dan itu yang masih lacking nih aku lihat, baik di karir maupun di relationship. Jadi seakan-akan tuh kalau misalnya ada orang sedih dan segala macam, kita nggak bisa nangkep sinyal itu. Nih orang tuh sedih apa marah apa gimana sih gitu. Kita bingung karena kita sendiri nggak tahu itu emosi apa. Baru terakhir adalah relationship management. Di mana relationship management artinya ketika kita tahu emosi kita gimana dan emosi orang itu gimana, kita bisa manage relationship yang lebih baik. Artinya salah satu toolsnya misalnya adalah kita bisa berkomunikasi satu sama lain. Let's say aku kalau misalnya sama suami, aku pasti akan daripada nangis, langsung nangis gitu, aku akan bilang, sayang aku mau nangis karena aku lagi mengelola emosi berdukaku, aku butuh pendengar, tolong kasih aku 15 menit ya, aku pengen ngomong, kamu please dengerin aku dulu. Kan kita jadi lebih ngerti ya, kamu sendiri sebagai cowok nih gak harus sibuk nerka-nerka kan. Benar. Artinya lebih enak kan ketika kita mengelola relationship itu. Mau itu relationship dalam hal romantik atau dalam berpacaran atau berhubungan secara rumah tangga gitu ya, maupun secara karir. Jadi kenapa emotional intelligence itu penting sekali dan itu jadi salah satu yang aku campaignkan juga. Meskipun aku adalah seorang career coach dan matchmaking, karena aku pengen orang ketika mereka ngejalanin karir atau mereka ngejalanin relationshipnya mereka, datingnya mereka, itu based on emotional intelligence. Ketika orang sudah bisa tahu diri, ketika orang sudah bisa mengelola dirinya dia sendiri, orang tahu emosinya orang lain seperti apa dan bisa manage itu lebih baik, trust me, itu akan membuat kita thriving dimanapun. Mau itu karir, mau itu relationship, karena aku pun udah ngerasain itu. Susah tidur, biasanya kenapa sih? Kebanyakan nih anak-anak muda usia 20-an, 30-an gitu. Karena overthinking. Mikirnya udah kejauhan. Apa-apa dipikirin, akhirnya gak bisa tidur gitu. Insomnia atau kebiasaan. Mereka biasa mengerjakan apa-apanya di malam hari dengan alasan bisa fokus, gak banyak yang ganggu gitu ya. Alhasil mereka menggeser waktu tidurnya dan itu berakibat kepada metabolisme tubuh yang berantakan. Lalu apa yang kita gunakan adalah herbal-herbal yang fungsinya merilekskan organ-organ tubuh kita sebagai muscle relaksan, melemaskan otot-otot tubuh. Teman-teman bisa gunakan yang pertama bunga lavender. Yang pertama adalah bunga lavender. Lavender itu ternyata sifatnya adalah merelaksasikan entah itu otot-otot kita ya, pikiran kita juga. Bahkan selain itu dia juga bisa mengurangi anxiety. Teman-teman bisa gunakan daun lavender, kemudian diseduh dengan air panas lalu digunakan untuk teh. Atau kita seduh dengan minum air panas untuk diminum gitu ya, seperti kita menyeduh teh. Kemudian bisa juga menggunakan essential oil dari lavender, tinggal dihirup, nanti rasakan sekitar 10 sampai 30 menit akan merasa mulai ngantuk tuh. Ikutin aja. Jadi lemesin aja gitu ya, tinggal tidur nantinya. Terus kemudian yang ketiga, kita bisa gunakan daun sereh. Ya, daun sereh. Daun sereh ini biasa kita gunakan sekarang untuk minuman ya. Di kafe-kafe itu sekarang udah menggunakan daun sereh, baik itu untuk topping maupun garnish gitu. Sebetulnya daun sereh itu memiliki manfaat sebagai muscle relaksan gitu. Jadi kita cukup seduh atau rebus, diminum airnya. Boleh ditambahkan jahe, boleh ditambahkan kapulaga, sifatnya untuk merelaksasi gitu ya, menyegarkan badan sehingga kita bisa beristirahat dengan nyaman gitu. Jadi tadi apa tuh? Ada terus dia juga lavender, daun serai banyak ya. Kemudian yang keempat ya, biji pala. Biji pala ya. Yang tadi biji pala, setengah biji pala diseduh, kemudian diminum airnya. Oh, bisa minum juga ya? Iya, diminum airnya, jangan langsung ditelan. Tadi aku kirain cuma bisa kayak di benyak-benyak gitu. Dibenyak-benyak terus diseduh, terus diminum airnya. Gitu.
Terlepas dari emang orang kan bilang wah herbal ini kayak pahit atau nggak enak atau apa. Kayak orang minum jamu kan ada yang enaknya, ada yang kayak rasanya aneh gitu. Tapi kan tujuannya untuk kesehatan ya. Iya, gitu. Jadi ada beberapa tanaman yang dia memang memiliki rasa pahit ya. Contoh tanaman yang digunakan untuk obat diabetes namanya sambiloto. Dia juga bisa digunakan untuk obat hipertensi. Sambiloto ini emang terkenal pahit banget. Makanya dijuluki the king of bitter. Oh iya, baru tahu sambiloto. Sambiloto. Bentuknya kayak daun rumput sebenarnya gitu. Dia kita gunakan herbanya seluruh tanaman kecuali akar dan masuk ke dalam ramuan untuk anti diabetes. Karena memang dia bisa menurunkan kadar gula darah. Apabila gula darah kita terlalu tinggi gitu. Nah, orang-orang zaman dulu udah paham obatnya kencing manis ya minum pahitan. Di dalam ramuan pahitan itu ada diabetes. Makanya mbok-mbok jamu itu dia jual loh jamu pahitan ya. Nah, di dalamnya ada sambiloto, ada brotowali yang gak kalah pahitnya juga ya. Kemudian ada tambahan yang lain, rempah-rempah yang lain gitu. Nah, biasanya orang paham nih, ternyata obatnya dari si kencing manis ini justru yang pahit-pahit gitu. Dan memang terbukti sambiloto itu bisa mengurangi itu tadi gula darah yang meningkat gitu. Oke, tapi kalau dari sisi self improvementnya ingin kehidupan yang manis ya harus menikmati momen pahit kan. Bukunya Koglen yang ngomongin uang itu aku suka di bagian ada 4 jalur kekayaan ya yang bisa kita tempuh. Oh iya. Itu 4 jalur kekayaan yang bisa kita tempuh. Bisa spill nggak ke teman-teman di sini? Karena menurut aku 4 jalur kekayaan ini selama ini aku cuma sadar 2 hal doang dari 4 itu. Oke. Pada umumnya ternyata orang kaya di Amerika punya 4 jalur utama. Gitu. Bisa dibilang gitu. Nah jadi kalau dari aku sendiri mungkin jalur kekayaannya nggak banyak, maksudnya bukan hanya 4 itu aja, tapi dia menyederhanakan dari pola-pola yang terjadi. Yang pertama itu adalah virtuoso. Virtuoso itu adalah orang yang fokus dengan specific skill dan menjadi one of the best di bidangnya. Contohnya ya kayak dokter bedah, pilot, atau misalnya celebrity artis, musisi, engineer, yang akhirnya dia dibayar karena ekspertisnya yang langka, yang gak banyak orang bisa sediakan, dan dia benar-benar fokus mengembangkan spesifik skillnya itu. Gitu. Dan di situ banyak klien-kliennya si Tom Corley ini ternyata kalau dia bedah lebih dalam dari mana asal sumber kekayaannya dia, ternyata dari bayaran-bayaran sebagai ekspertis yang memang benar-benar top of the top di bidangnya itu di Amerika. Dan itu bisa banyak banget, dari menjadi chef ternama, dari mulai jadi ya macam-macam lah gitu. Nah yang kedua itu adalah yang dia sebut company climber. Company climber ya basically orang yang ternyata fokus mengejar karir secara profesional di perusahaan-perusahaan let's say top multinasional ya, di Forbes 500, dan benar-benar mencapai posisi-posisi strategis, posisi-posisi tinggi gitu. Jadi dia bukan orang yang fokus di specific skillnya, tapi dia fokus dengan kemampuan-kemampuan yang lebih generik, kemampuan leadership, manajerial, kemampuan bagaimana dia bisa drive bisnis tempat dia bekerja untuk mencapai goals yang lebih tinggi gitu. Nah itu adalah pola-pola yang dia dapetin. Ternyata itu jalan yang kedua. Jalan yang ketiga itu the saver dan investor. Nah mereka itu adalah orang-orang yang memang fokus untuk compounding uangnya dengan cara berinvestasi, menabung, berhemat, dan lain sebagainya. Padahal pekerjaan mereka sebenarnya ternyata bukan pekerjaan yang mungkin dianggap prestisius gitu. Benar. Tapi ternyata dengan mereka benar-benar berhemat dan benar-benar memaksimalkan compounding effect dalam berinvestasi, somehow mereka bisa mencapai level-level kekayaan tertentu di level let's say milioner di Amerika. Itu nomor 3 tuh sering aku ketemuin di orang Jepang itu, benar gak sih?
Ya, ada beberapa budaya di orang Jepang yang ternyata menerapkan seperti itu. Jadi fokus sama compoundingnya, dia mencoba hemat dan somehow ya berhasil mencapai kekayaan ya bisa dibilang kalau di rupiah kan miliaran rupiah. Padahal mereka cuma penjaga toko. Iya benar. Padahal mereka cuma kayak tukang bersih-bersih tukang gitu bersih-bersih dan lain sebagainya. Jadi ada segmen yang jarang orang tahu. Walaupun ini jauh lebih lama ya mencapai level kekayaan, let's say menjadi seorang miliuner, tapi ternyata ada gitu. Dan dia menemukan polanya. Gitu. Keren. Dan terakhir, nah ini yang paling sering diketahui orang, tapi justru yang dia temukan paling sedikit jumlahnya, yaitu the dreamer dia sebutnya. The dreamers. The dreamer itu orang yang biasanya dipotretkan sebagai sosok entrepreneur, founder startup, mereka adalah pendobrak, mereka adalah disruptor, mereka adalah orang-orang yang mencoba menciptakan ekonomi baru, mencoba menciptakan suatu terobosan baru, inovasi baru, dan akhirnya mendapatkan kekayaan karena sebuah gebrakan yang aplikatif yang dia lakukan. Mungkin kita bisa ngelihatnya dari konglomerat dari dunia teknologi saat ini dan lain sebagainya. Nah, cuma yang menarik adalah dia menemukan sampel di orang-orang yang dreamer ini itu yang paling sedikit dan sebetulnya yang tingkat kegagalannya paling tinggi. Iya, aku bilang gitu. Cuma ya sayangnya memang ini adalah yang paling banyak disorot sama media. Jadi orang seolah-olah mempersepsikan orang sukses dan kaya itu menjadi seorang entrepreneur aja, gitu. Bahwa kalau misalnya jadi karyawan atau apalagi ngerjain manual work atau punya profesi yang tidak dianggap prestisius, itu seolah-olah menutup kemampuannya untuk jadi kaya. Kayak nomor 2 dan nomor 3 tadi ya? Ya, kayak nomor 2 dan nomor 3. Jadinya atau bahkan yang nomor 1 gitu. Kamu nggak tetap jadi cuma jadi seorang expertise yang di satu bidang tapi kamu nggak jadi pebisnis, kamu nggak bisa jadi kaya. Padahal sebetulnya nggak juga gitu. Tergantung sih sebenarnya definisi kekayaannya berapa. Kalau misalnya kita mendefinisikan kekayaan harus bertriliun-triliun gitu, ya mungkin memang yang bisa mencapai hanya yang nomor 4 tadi, the dreamer. Tapi kan kebanyakan orang kalau misalnya kita ngobrol ya sama masyarakat awam lah, sebenarnya mereka butuh nggak sih sampai bertriliun-triliun? Mereka sebenarnya kadang enggak juga sih. Gue pengen meningkatkan kekayaan dengan taraf hidup yang sedikit lebih tinggi dari sekarang aja gitu. Bahkan mungkin di persepsi mereka, oke, kalau lu bisa jadi miliuner dan cara lebih mudah, mau nggak? Mau banget. Miliuner kan let's say ya kekayaan 15 M lah gitu. Menarik. Gitu. Justru yang nomor 4 tadi itu orang paling gampang stres ya. Itu karena resikonya paling gede. Yang rambut botak tuh itu rata-rata nomor 4 tuh. Karena orang nge-highlight-nya si suksesnya. Mungkin 1 dibanding 100 ya. Nah 99 orang yang gagal segala macam itu sebenarnya nggak di-highlight, nggak kelihatan. Jadi gitu. Mungkin survivorship bias ya. Namanya survivorship bias. Gitu. Apa yang bikin orang-orang itu ngerasa bahwa wah aku hilang jati diri nih. Aku sering dengar ya kata-kata hilang ya. Dan relate sama Mas Agung ya. Aku yang sudah lama hilang. Banyak orang ngerasa bahwa aku udah hilang nih jati dirinya. Aku udah hilang nih fase semangatnya gitu. Apa yang bikin orang hilang? Ketika kita disibukkan dengan semua rutinitas yang kayak tadi itu, tuntutan, ekspektasi, tanggung jawab, peran-peran yang kita harus penuhi, itu tuh kayak kita seperti sepotong kayu yang hanyut di mungkin sungai, lautan, dan lainnya. Jadi kita tidak memiliki tenaga untuk bergerak dan kita hanya mengikuti kemana dunia ini membawa kita. Orang tua suruh sekolah, lulus kerja disuruh kuliah. Pasangan kita nyuruh kita, ayo segera nikah. Jadi lingkungan yang mengarahkan kita tuh kayak kayu yang ikut sana sini, gitu kan. Nah, yang aku coba untuk encourage dari orang-orang yang membaca bukuku atau orang-orang yang datang ke sesiku, bisa nggak sih kita mencoba jangan hanya membiarkan lingkungan yang menyetir kita ke sana sini, tapi kita juga punya arah sendiri. Jadi jangan seperti sepotong kayu, tapi jadilah seperti sebuah kapal yang bisa punya arah. Aku mau ke sini, aku mau ke situ, dan seterusnya gitu. Meskipun mungkin ya kalau kita ngomong ya punyalah tujuan hidup, punyalah mimpi.
Kesannya kan kayak klise banget ya. Kayak, apa sih di umur segini masih mikirin mimpi, itu kan nggak praktikal, itu kan belum tentu terwujud. Iya memang belum tentu terwujud. Tapi esensinya itu bukan tentang kamu bakal mencapai mimpi itu atau enggak. Esensinya itu kamu punya mimpi. Karena meskipun itu terwujud atau enggak, tapi punya mimpi ini yang buat kamu bangun. Yes. Setuju nggak kira-kira? Setuju banget. Aku pernah nulis juga di buku pertama aku, Jalan Inspirasi. Itu persis kayak Mas Nagu tadi gambarkan. Yang sebenarnya bikin aku semangat bangun pagi itu bukan karena ada mimpinya itu. Tapi kayak langkah kecil itu loh. Langkah kecil kayak wah. Misalnya mimpi aku tuh pengen punya podcast yang bisa hadirin tamu-tamu top di dunia misalnya. Jadi ya mulai aja kecil-kecil, aku ngomong sama diri sendiri, aku kayak belajar podcast atau undang teman-teman aku, dan sekarang udah di level bisa ngundang Mas Nagu gitu. Jadi itu kan langkah-langkah kecil yang oh iya aku belum di sana tapi aku udah ngelangkah gitu loh. Bener. Itu aku suka banget bagian kayak kayu tadi. Kayak misalkan punya mimpi, kita pengen punya podcast yang mengundang tamu-tamu top dunia gitu kan. Katakanlah sejelek-jeleknya itu tidak tercapai. Tapi tidak tercapai itu berarti kita sudah berada di level mengundang tamu-tamu top di Indonesia gitu misalkan. Itu sangat berbeda jauh dengan diri kita yang belum punya mimpi dulu itu gitu kan. Gitu. Ada kutipan yang aku baca kemarin di Instagram, kalau dibilang kamu selangkah di depan orang-orang yang bahkan tidak pernah mencoba. Siap. Karena ada orang kayak punya mimpi, tapi nggak pernah coba kan, belum pernah ngelangkah kayak aku bilang tadi, langkah 1, langkah 2 belum kan. Dan kita yang udah di langkah 1, 2 ngerasa tertinggal dibanding ke langkah 10, tapi kita sebenarnya lebih di depan dibanding orang yang bahkan tidak mencoba. Benar. Meskipun pada saat mencoba ini kita overwhelmed, kita sakit, pasti ada penolakan, malu, takut dan lainnya, tapi at least kita ini sedang berada di perjalanan mencoba untuk mewujudkan itu. Berbeda dengan mungkin kita yang dulu atau orang-orang yang hanya melihat dari pinggiran aja. Kalau dibayangkan kayak lapangan bola, kita tuh sedang main nih. Meskipun permainan kita dibilang jelek, banyak buat kesalahan dan lainnya, tapi kita sedang di lapangan. Enggak cuma hanya ngelihat dari bangku penonton. Gitu. Nggak cuma komentar doang ya, biasanya orang upload story jelek banget mainnya gitu kan, gitu. Oke, menarik ya. Dan ngomongin, aku masih gimana ya, masih berkesan banget sama kata-kata Mas Lagu tentang tadi kayak kayu di derasnya sungai gitu ya, di ombak-ambingnya. Nah, gimana kita bisa tahu tanda-tanda kita jadi bagian dari kayu tersebut? Tanda-tanda apa yang bikin kita, oh ternyata aku selama ini hilang itu diri. Aku bangun pagi, aku dapat gaji yang gede, lumayan aku bekerja, tapi sebenarnya aku lagi nggak di jati diri yang sebenarnya aku ingin capai. Ada nggak tanda-tanda ya? Iya. Dulu waktu nulis buku itu, sekitar 50% naskahnya udah jadi, tapi aku belum nentuin judulnya, gitu. Konsepnya tahu, oh ini bakal bahas tentang menemukan diri sendiri, being authentic, mencari jati diri. Tapi judul yang pas belum tahu. Akhirnya aku nemu satu kalimat tuh pada saat aku nulis salah satu chapternya. Aku yang sudah lama hilang. Aku ngerasa entah kenapa kalimat tuh sangat mencerminkan feeling orang yang ada di fase-fase yang aku berusaha jadikan target audiensnya. Gitu. Kita nggak tahu secara pasti apa sih yang sedang ku alami ini. Kita nggak tahu secara pasti dari mana sih sumber keresahanku ini. Tapi aku ngerasa tuh kayak hilang. Aku ngerasa tuh kayak aku nggak ada arah, aku tersesat, aku nggak tahu siapa diriku, aku nggak kenal siapa diriku. Itulah feeling atau sensation yang menandakan bahwa kita sedang berada di fase itu. Outcome-nya bisa macam-macam. Kayak tadi kita ngomongin keseharian yang kosong, kayak tidak ada maknanya. Hal-hal yang membuat kita passionate dulu atau hal-hal yang bisa membuat orang lain passionate, kita ngerasa hambar. Dan kadang bahkan mungkin muncul resentment, kebencian, kekecewaan, komentar negatif kepada dunia. Kan banyak tuh misalnya di Instagram, di Twitter. Karena media sosial itu anonim, kita bisa menyampaikan semua hal-hal yang buruk dalam diri kita dan melemparnya ke semua orang yang kita temui di sana gitu kan. Kadang itu mungkin bentuk kekecewaan kita terhadap dunia dan kita menembakkan itu ke orang-orang lain dengan harapan mereka tuh juga tahu bahwa dunia ini mengecewakan. Jadi bentuk kebencian tuh gak cuma ke diri kita, tapi kadang kita proyeksikan ke orang-orang lain. Itulah mungkin ciri-ciri gitu kayak ketika seorang berada di fase-fase kayak gini. Berapa
kali kita ada pada saat kita online meeting, beda impactnya pada saat kamera dimatiin sama kamera dinyalain. Kayak orang Itali, gestur tangan tuh penting banget. Bellissimo. Nah itu kan menguatkan pesan kita. Bahkan gue yakin Didi sebagai seorang pelatih buat para orang radio, itu walaupun radio tuh orangnya gak kelihatan, tapi tangan senyum tuh tetap harus main kan? Iya. Bahkan suara terima telepon ada suara senyum ya istilahnya gue. Iya, smiling voices namanya. Ada tuh yang namanya itu. Jadi betul. Pada saat lo nggak ada ini nih, lo nggak lihat muka gue, sebenarnya lo menajamkan ini kan kuping, ya kan. Nah pada saat itu sebenarnya ada visual yang di-create di otak lo. Jadi pada saat halo, lo nggak tahu kan kalau gue senyum sebenarnya, halo, ya kan. Tapi kalau halo, ada senyum, oh senyum. Dan orang lebih seneng ngobrol sama orang senyum daripada orang nggak senyum. Benar nggak? Contoh ya misalnya, halo Mas Bilal apa kabar nih? Kita ketemu udah lama ya. Terus tiba-tiba ada di podcast ini, gue seneng banget ada di podcast ini awalnya. Nih, gue nggak ada tangan, terus gue nggak ada ekspresi, kesel nggak lo? Iya, kayak gue juga bisa ngantuk gitu ya. Iya, tapi kalau gini, Mas Bilal, apa kabar? Kita tuh udah kelapa. kayak pesulap tiba-tiba. Tiba-tiba karena cara otak kita bekerja itu sebenarnya mengerti bukan karena kata yang keluar loh. Ada microseconds. Sekarang ada istilah microsleep lagi Kelihatan pinter loh jadi. Jadi ini kita kan di bagian pinter ini. Nah pada saat gini nih, lu tuh mengerti apa yang gue maksud duluan, baru si kata itu keluar. Baru lu ngerti, oh yang dimaksud itu. Karena ada kata, ada gesture tangan itu matching. Misalnya aku makan masakan enak nih, belum bilang enak tuh. Yes. Ya, seperti itu. Yes, badan lu udah bereaksi duluan baru bisa ngeluarin komunikasi itu. Atau tapi bisa ketebak gak sih kayak makanan nih? Asin gitu. Bisa aja sebenarnya. Tapi orang udah bilangnya, wah enak banget nih pasti. Tiba-tiba itu rame kan restoran. Gara-gara asin banget. Nyebelin banget. Tapi gak mungkin kayak gini. I love you. Ya gak matching. Kan gak matching. Iya. Iya kan? Gak matching. Tapi kalau I love you matching. Jadi orang itu matching karena ininya dan apa yang diomongin dan kalimatnya itu matching. Tapi kalau bilang, monyet lo gitu. Nah ini matching. Tapi kalau monyet lo. Kan gak matching ya. Ini orang marah, apa muji, apa gimana sih? Bercanda, apa gimana? Nah jadi itu teknik-teknik yang gue dan Didi sering ngajarin buat ke para klien kita, peserta kelas kita tentang kalau saat lo showtime tampil di panggung tuh bukan cuma public speaking teori yang tangan harus gini lihat mata air mata aku tuh rata-rata air tuh. Ya setuju, itu benar. Tapi gue selalu percaya dengan kekuatan impact dari gerakan tangan. Itu seperti tarian menurut gue. It's like a dance, it's like a show, makanya memang showtime. Pada saat lo ditampil ini pun kayak kita sekarang pun ini ada sebuah show yang semoga dinikmati oleh para penonton kita. Semua itu sebagai satu kesatuan, nggak cuma skrip kata-kata aja. Semua kan menjadi sebuah kesatuan pada saat lu sebuah show. Kadang aku pernah juga, misalnya besok presentasi nih di kantor ya. Udah bikin presentasinya, udah latihan, udah bikin decknya. Tapi pas hari H, 15 menit sebelum presentasi, itu kayak tiba-tiba aduh pusing, atau tiba-tiba nggak percaya diri, atau ketika tampil tidak sesuai dengan ekspektasi gitu. Itu apakah hal yang normal, atau masih juga pernah ngerasain? Dan cara menghadapinya seperti apa? Karena ini problem semua orang ya, presentasi, ingin tampil atau showtime yang versi terbaik mereka. Itulah hidupnya. Asik. Cari uang kok gini amat ya gitu. Gue juga kalau bisa nggak usah presentasi juga pengen sih, tapi ya gimana harus gitu. Tapi bener. Kalau maksud gue gini, kalau lo tegang, lo grogi sebelum presentasi itu wajar. Badan lo bereaksi terhadap sebuah peluang atau sebuah ancaman. Kan gini, kalau ternyata Bilal datang ke tempat gue mau kasih lo 1 miliar. Baru lo tetap gemeteran dong sama Bilal datang. Ntar lagi kita ada pitching lo mau diundi seleksi. Tetap gemeter. Mau respon itu peluang, respon itu ancaman, badan kita pasti gemeter. Itu adalah hal yang normal. Jadi gue pun sama Didi pun kalau kita presentasi atau kita mau ngajar pun kita pasti juga akan tetap grogi kok. Itu hal yang sangat lumrah seperti sekarang pun. Kita juga grogi sebelum kesini. Jadi itu lumrah. Cuman bagaimana mengkondisikan badan supaya siap bertarung. Nah gimana Di? Menembak cewek juga grogi. Iya. Sama kan? Badan tuh gak bisa ngebedain kok sebenarnya. Cuman kita suka nggak bisa yang kita suka lupa adalah itu bahwa sebenarnya jatuh cinta sama mau presentasi deg-degannya sama. Ya kan? Mau ngadepin
dosen pembimbing skripsi sama mau ngadepin mertua sama. Karena apa? Kita tuh secara natural pada saat itu datang, kita tuh pengen menampilkan yang terbaik dari kita. Makanya kita grogi. Ya. Justru kita takut kalau kita sebagai trainer atau public speaker, kalau kita nggak grogi lagi. Berarti lo menganggap itu biasa aja dan itu bahaya. Tapi ada orang kayak gitu yang kayak udah biasa setiap hari gitu. Bisa, tapi buat gue lo jadi tidak menganggap itu sebagai sebuah kesempatan yang berharga. Kalau gue pakai argumen gue. Gue dan Didi selalu punya argumen bahwa ini panggung terakhir kita. Ini bisa jadi podcast terakhir kita, Bilal. Kan tergantung Tuhan mau kasih izin waktu kita hidup berapa lama, bener nggak? Dan attitude gue sama Didi adalah setiap panggung kita akan kasih yang the best. Karena bisa aja besok kita nggak ada lagi. Nah kalau attitude-nya bahwa oh ya ini hal yang biasa ya. Ya berarti attitude-nya adalah audience lo bukan berarti audience yang terakhir. Sementara gue dan Didi dan anak-anak Impact selalu percaya bahwa every show is our last show. Every show is our last show. Karena kita nggak pernah tahu besok dikasih lagi nggak sama Tuhan kesempatannya. Kayak Kobe Bryant, every game is like my last game. Nah itu adalah mentalitas kita. Karena itu kita benar-benar menyiapkan terbaik buat ketemu lo hari ini, buat semua pasti kita siapkan terbaik. Thank you, keren. Makanya gue antusias di sini. Kelihatan antusias kan? Kalau enggak gue bisa, ya jadi gini Mas Bilal, Showtime Book nih kita buat ya ini 8 tahun loh in the making. Dan ya prosesnya 5 bulan. Berarti dia gue gampar kalau gitu.